Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam pagi bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga ini menjadi hari di mana kita diberi kesempatan untuk sekali lagi menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita dan segala kegiatan aktivitas kita sepanjang sehari ini. Namun kita juga lebih bersyukur lagi bahwa di dalam kita mengawali sebuah hari yang baru, ada kesempatan kita kembali bersama untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita dan terus memenuhi kita akan firman-Nya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang makin lama kita mengalami sebuah perubahan karakter dan banyak hal di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini ya Tuhan, Kau karuniakan bagi kami semuanya. Di dalam keadaan apapun yang kami terima pada hari ini, kami menaikkan syukur. Karena sekalipun ada hal-hal yang sudah kami alami dan akan kami alami, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dan kami rindu sekali Tuhan di pagi hari yang baru ini kami mau mengisi pikiran kami, hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membahas satu topik mengenai kekuatan pengampunan. Ya, kekuatan pengampunan. Saya mengambilnya dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ini percakapan dari seorang murid bernama Petrus kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, dan rekan-rekan semua yang hadir mengikuti secara online pada hari ini. Saudara, kalau berbicara tentang pengampunan, maka kita harus pahami bahwa pengampunan adalah salah satu ajaran yang paling sulit, namun paling penting di dalam iman Kristen atau di dalam kekristenan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan luka. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, dan bahkan adanya pengkhianatan yang dilakukan dengan sesama manusia. Dan tidak jarang kita juga mendengar sebuah perkataan dari orang-orang yang berkata demikian. Aku bisa memaafkanmu, tapi tidak bisa melupakan. Saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi ungkapan yang cukup familiar, mungkin kita dengar kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan mungkin kita pernah juga menggunakan kutipan kalimat ini di saat-saat kita menghadapi sebuah keadaan yang dimana kita mungkin terluka atau kekecewaan atau juga dikhianati. Namun pagi hari ini saudara, kita belajar dari mana? Yaitu dari Yesus yang mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan bukanlah sekedar pilihan, melainkan kekuatan rohani yang bisa membebaskan, yang bisa memulihkan kita. Nah, hari ini saudara, saya mengajak kita belajar tentang kekuatan pengampunan ini. Apa kekuatannya, saudara? Yang pertama, pengampunan membebaskan kita dari belenggu kepahitan. Sekali lagi, saudara, kekuatan yang pertama adalah pengampunan membebaskan kita dari belenggu kepahitan. Ketika seseorang melukai kita, seringkali yang muncul dalam hati adalah amarah, dendam, kepahitan. Kita merasa dengan menyimpan dendam, kita memberikan sebuah hukuman kepada orang tersebut yang menyakiti kita. Tetapi kenyataannya apakah demikian, saudara? Kenyataannya adalah bahwa dendam itu justru menghukum kita.
Bukan orang lain, tetapi menghukum diri kita sendiri. Itu seperti racun yang kita simpan di dalam hati. Kepahitan itu akan menggerogoti damai sejahtera kita dan bahkan akan mempengaruhi kekuatan fisik dan kerohanian kita. Itulah mengapa Yesus mengajarkan bahwa pengampunan adalah jalan untuk bebas dari belenggu itu. Karena mengampuni bukan berarti menganggap kesalahan orang itu benar, tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dan menyerahkan penghakiman kepada Allah yang adil. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak biasa dan tidak ada di dalam pengajaran di dalam dunia ini. Justru sebaliknya, dunia ini justru mengajarkan kita sesuatu yang bagaimana perasaan itu mesti dibalas dengan perasaan yang sama beratnya. Saudara, ingatlah bahwa ketika kita mengampuni, hati kita akan menjadi ringan. Damai itu akan kembali. Dan relasi kita pun dengan Tuhan akan dipulihkan. Itulah mengapa ada kesesuaian dengan kehidupan dan iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan ini diajarkannya kepada umat Kristen yang ada di Efesus. Dia menuliskan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32. Dia bilang demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebuah surat yang indah ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di zaman itu dan demikian juga pada kita saat ini yang masih relevan untuk kita bisa terapkan. Saudara, ada sebuah kisah nyata dari seorang nama yang mungkin dan saya percaya Anda sudah cukup mengenal, dia bernama Nelson Mandela. Di dalam cerita-cerita yang banyak tertulis di media, dikatakan bahwa setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya dibebaskan. Dan dikatakan di kemudian hari dia menjadi presiden Afrika Selatan. Saudara tahu bahwa perubahan status seperti itu, banyak orang mengira bahwa ia akan membalas dendam kepada pemerintah kulit putih yang telah menyiksa dia. Tetapi di dalam sejarah hidupnya yang tertulis, Nelson Mandela berkata demikian. Saat aku melangkah keluar dari pintu penjara, jika aku tidak meninggalkan kebencian di belakangku, aku masih tetap di dalam penjara. Saudara, Nelson Mandela memilih mengampuni. Dan pengampunan itu bukan hanya membebaskan dirinya, tetapi juga menjadi kunci rekonsiliasi sebuah bangsa yang dia pimpin di masa itu. Saya percaya dengan demikian pun hal yang sama, saudara, bahwa Tuhan meminta kita. Ketika kita mengampuni, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita dari penjara kepahitan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan yang mendengarkan hari ini. Bagaimanapun bentuk dari persoalan yang membuat Anda terluka, kecewa, terkhianati, ingatlah bahwa ketika hal itu masih tersimpan dalam hati kita, kita tidak sedang menghukum orang itu, tetapi justru itu menghukum diri kita sendiri. Jadi lepaskanlah semuanya itu supaya engkau bebas menjadi pribadi
yang penuh damai sejahtera dan penuh kebebasan. Yang kedua, kekuatan yang kedua adalah bahwa pengampunan membawa pemulihan dan kuasa kesaksian. Bapak Ibu saudara Tuhan, rekan-rekan semuanya yang mendengarkan pagi hari ini. Pengampunan bukan hanya membebaskan kita, tetapi juga memiliki kuasa untuk memulihkan hubungan atau relasi dan membawa sebuah kesaksian yang besar bagi orang lain. Saudara ingatlah bahwa dunia ini haus akan kasih nyata dan pengampunan adalah wujud yang paling mendalam itu. Nah, Yesus di atas kayu salib memberikan sebuah teladan besar bagi kita. Dalam penderitaannya dan penghinaan, Yesus pernah berdoa di atas kayu salib. Ini sebuah doa yang indah. Yesus berkata demikian dalam doanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dari pengampunan Yesus inilah kita memperoleh keselamatan. Artinya bahwa pengampunan itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa. Jadi ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, dunia melihat bahwa kita berbeda. Nah, itu menjadi kesaksian nyata tentang apa? Kasih Kristus yang hidup di dalam diri kita. Bahkan pengampunan seringkali melunakkan hati yang keras dan membuka jalan bagi orang untuk mengenal Kristus Yesus. Saudara, ada sebuah cerita kisah dari seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Barangkali ada saudara-saudara yang pernah mendengar cerita ini. Dia adalah seorang Kristen Belanda yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Setelah perang usai, ia menjadi pengkhotbah tentang pengampunan. Namun satu kali ketika dia berkhotbah dan setelah berkhotbah, seorang pria menghampirinya. Dan ternyata pria itu adalah salah satu penjaga kamp yang dulu menyiksa keluarganya. Dengan berlinang air mata, pria itu berkata, "Nyonya, sekarang saya sudah menjadi orang Kristen. Maukah Anda mengampuni saya?" Saudara, dalam cerita yang ada sesungguhnya Corrie mengaku hatinya bergumul. Tetapi saat itu dia pun berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, Engkau yang lebih dulu mengampuni aku. Tolong aku untuk mengampuni." Dengan kekuatan Tuhan, Corrie menjabat tangan pria itu dan berkata, "Aku mengampuni kamu." Saudara, saat itu juga Corrie merasakan beban yang amat berat itu lepas dari hatinya. Dan pengampunan itu menjadi kesaksian yang luar biasa tentang kuasa Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada sedang mendengarkan siaran online makin dekat Tuhan ini. Saya mau menyimpulkan kepada kita. Saudara, pengampunan adalah kekuatan ilahi yang mampu membebaskan kita dari kepahitan dan memulihkan hubungan. Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan pengampunan, tetapi Yesus sendiri adalah pengampunan itu. Mari kita belajar untuk mengampuni. Bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Kristus yang lebih dulu mengampuni kita. Karena di dalam pengampunan ada kebebasan. Di dalam pengampunan ada kesembuhan. Di dalam pengampunan ada kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan.
Kiranya lewat pengalaman yang tidak mengenakan, yang pahit, itu bisa diubahkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami tentang apa arti menjadi makna dan pengampunan yang sejati itu. Yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Engkau bukannya berkata-kata apa itu pengampunan dan bagaimana kami mengampuni. Tetapi Engkau sendiri Tuhan Yesus sudah melakukan lebih dahulu bagi kami. Tuhan, jikalau ada di antara kami, teman-teman kami, sahabat kami, saudara kami, yang terikat di dalam kekecewaan, kepahitan, luka, biarlah kiranya Tuhan kuasa Allah Roh Kudus menaungi dia, sehingga sungguh dianya belajar datang mau menghampiri Tuhan, mau membuang segala hal yang pahit, luka, kecewaan itu, merasa dikhianati itu, dibuang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa mengalami damai sejahtera karena kami lebih dulu menerima pengampunan dari Engkau. Biarlah kiranya pengampunan kami pun kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, itu pun bisa memberikan kelegaan kepada orang-orang tersebut. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu nih Tuhan. Dan bagi kami yang hari ini bekerja, berkarya, berkati ya Allah, biarlah Kau memberkati tangan-tangan kami yang bekerja, mulut bibir kami yang berucap berkata-kata, sikap seluruh hidup kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan kita dan kecintaan kita terhadap firman-Nya dengan mengikuti senantiasa acara Makin Dekat Tuhan, siaran online yang terus menabur firman lewat media online seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.